Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danung Putra Wiyadi, NIM 11021942227 dari kelas EL43G34. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai regulasi terkait data yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional. Pengertian hukum. Pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Data yang berlaku di Indonesia. Definisi data pribadi terdapat dalam pasal 1 angka 29 PP PSTE. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan garis miring atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan garis miring atau non-elektronik. Jerat hukum tindakan Kretschking. Kretschking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, Kretschking merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh Kretschker dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19/2016. 1. Data Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan tujuan yang pertama memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengadilan pembangunan. Yang kedua, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaian antara instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengadilan pembangunan. Yang ketiga, mendorong keterbukaan dan transparansi. 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 Yang ketiga, membuka keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Dan yang terakhir, mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. General Data Protection Regulation atau disingkat dengan GDRR. Salah satu acuan untuk penyusunan hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini adalah General Data Protection Regulation atau yang disingkat dengan GDPR. Setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar GDPR. Paket regulasi yang disahkan Uni Eropa pada tahun 2016 itu telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh Indonesia. Ulang. Setiap organisasi di wilayah Uni Eropa, Salah satu acuan untuk penyusunan hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini adalah Salah satu acuan untuk penyusunan hukum perlindungan data pribadi
di berbagai negara saat ini adalah General Data Protection Regulation atau yang disingkat dengan GDPR. Setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data. Setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar GDPR. Paket regulasi yang disahkan Uni Eropa pada tahun 2016 itulah telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Regulasi khusus ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam Regulasi khusus ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Berbeda dengan di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur pelindungan data pribadi secara parsial. Salah satu yang kerap menjadi rujukan utama saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Salah satu yang kerap menjadi rujukan utama saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang disingkat dengan UU ITE. Beserta dua aturan pelaksananya. Kedua aturan itu adalah PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau disingkat dengan PP PSTE. Yang kedua, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik atau Yang kedua, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.